Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat bergabung di podcast KPU Kabupaten Agam bersama saya Nidaul Haq. Selama lebih kurang 15 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang santai tentang topik kepemiluan. Baik teman pemilih, tema kita pada hari ini adalah tentang pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan atau disingkat dengan program DP3. Pengen tahu lebih lanjut? Nanti akan kita bahas lebih dalam bersama narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, teman pemilih, hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah anggota komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat. Beliau adalah Pak Iswaryani. Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Nida. Alhamdulillah. Oke Pak, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Oke. Tentunya tetap dengan protokol kesehatan. Terkait dengan divisi yang Bapak ketuai, yaitu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat, sebenarnya apa sih Pak urgensi dari dilakukannya pendidikan pemilih itu Pak? Baik, begini Nida, teman-teman pemilih, DP3 ini kita laksanakan untuk sebagai program pendidikan pemilih yang terprogram dengan sangat baik, dan ini sudah dilaksanakan pada seluruh Indonesia, di seluruh provinsi maksudnya. Urgensi pelaksanaan program DP3 ini adalah untuk mencoba mengangkat partisipasi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, kita di Sumatera Barat untuk pemilihan serentak tahun 2020 kemarin, partisipasi kita tidak sampai mencapai target nasional sebesar 77,5%, tapi hanya sampai pada 61,68%. Jadi bisa kita bulatkan menjadi 62%. Jadi untuk mengangkat partisipasi pemilih ini, kita laksanakan program DP3 dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat kita dalam mengikuti pemilu. Jadi pada prinsipnya akan tumbuh secara alami, kesadarannya tumbuh secara alami, jadi bukan sesuatu yang dipaksakan. Ini yang kita harapkan tumbuh di tengah masyarakat melalui program DP3 ini, Nida. Oke, baik Pak. Jadi program DP3 ini merupakan program dari KPU RI ya Pak ya? Betul, dari KPU RI. Bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat dalam mengikuti pemilu. Sehingga nanti diharapkan tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas dari pemilih ya Pak ya? Betul, betul. Oke, baik. Kemudian seperti apa sih Pak kategori dari pemilih yang berkualitas itu Pak? Nah, pemilih dikatakan berkualitas secara ini dalam diskursus yang kita kembangkan, setidaknya ada 3 karakter yang mesti dimiliki oleh pemilih kita. Yang pertama mandiri, yang kedua rasional, dan yang ketiga bertanggung jawab. Pemilih kita dikatakan mandiri apabila dalam menentukan pilihan, pemilih tidak lagi dapat dipengaruhi oleh siapapun dan oleh apapun, termasuk misalnya oleh tindak pidana politik uang dan lain sebagainya, hoaks dan lain-lain. Ini apabila pilihannya sudah tidak bisa digoyah-goyahkan, digoyang-goyang dan tidak bisa dipengaruhi lagi, ini masyarakat pemilih kita sudah dikatakan mandiri. Kemudian rasional. Rasional itu pemilih kita dikatakan rasional apabila pemilih kita ini sudah mampu membedakan mana partai-partai politik yang baik dan mana partai-partai politik yang lebih baik untuk dipilih begitu. Jadi kita tidak mengatakan ada partai politik yang tidak baik ya Nida ya. Iya Pak. Jadi artinya dapat membedakan mana partai politik yang sesuai dengan lokasinya lebih baik daripada partai politik lain untuk dipilih. Nah, begitu juga dengan kandidat. Masyarakat pemilih kita dapat membedakan mana kandidat-kandidat yang baik dan mana kandidat yang lebih baik dan lebih unggul dibandingkan yang lainnya untuk dijatuhkan pilihan. Ini pemilih yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, pemilih bertanggung jawab. Pemilih dikatakan bertanggung jawab apabila
dalam menentukan pilihan apabila pilihannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini kan hal yang salah satu yang membuat masyarakat pemilih kita menurun minatnya untuk mengikuti pemilu berikutnya, itu adalah ketika pilihannya tidak memenuhi janji-janji ketika berkampanye. Nah, sehingga masyarakat kita katakanlah patah hati begitu. Patah hati. Jadi dengan pemilih yang bertanggung jawab tadi kita maksudkan adalah bahwa pemilih ini apabila pilihannya tidak sesuai dengan harapannya, masyarakat pemilih kita sadar betul bahwa dia akan menanggung selama 5 tahun ke depan. Nah, jadi untuk itu, karena bertanggung jawab seperti ini, masyarakat pemilih harus hati-hati betul dalam menjatuhkan pilihannya. Nah, ini 3 karakter yang mesti dimiliki oleh pemilih kita untuk dikatakan sebagai pemilih yang berkualitas, atau kita lebih kenal dengan pemilih berdaulat, begitu Nida. Berdaulat, oke Pak. Ya. Kemudian Pak, seperti yang diutarakan oleh Pak Dia tadi, bahwa program ini dilaksanakan secara nasional ya Pak ya. Betul. Kemudian kalau di Kabupaten Agam ini sendiri, program ini dilaksanakan di Nagari atau Desa Lubuk Basung ya Pak ya. Jadi sebenarnya apa Pak kategori sebuah desa itu bisa menjadi lokus dari program ini Pak? Nah, kriteria pemilihan desa lokasi pelaksanaan program DP3 itu sebetulnya ada 3. Yang pertama itu desa rawan konflik, kemudian yang kedua desa rawan bencana. Kita dua-duanya ini nggak ada yang betul-betul rawan konflik maupun bencana. Tapi yang ketiga kriteria ini yang ditentukan dari KPU RI adalah kriteria rendah partisipasi masyarakat. Jadi kita pilih Nagari Lubuk Basung karena Nagari Lubuk Basung tergolong nagari yang relatif rendah partisipasi masyarakatnya, lebih kurang di 49%. 49%, masih jauh di bawah target nasional 77,5%. Kemudian Nagari Lubuk Basung menjadi pilihan juga karena Nagari Lubuk Basung ini nagari terluas di Kabupaten Agam. Artinya dengan melaksanakan program DP3 di Nagari Lubuk Basung dibandingkan dengan nagari lain mungkin sudah sama dengan kita melaksanakan program di 3 atau 4 nagari yang di bawah yang besarnya luas wilayah di bawah Nagari Lubuk Basung ini. Ini faktor menjadikan Lubuk Basung menjadi pilihan. Kemudian sudah sejauh mana pelaksanaan dari program ini di Lubuk Basung ini Pak? Sampai saat ini sudah pertemuan kedua, tinggal 1 kali pertemuan lagi kita minggu depan. Insya Allah ada rencana minggu depan kita akan menghadirkan KPU RI. Kalau tidak ada aral melintang, insya Allah akan hadir. Mudah-mudahan kita doakan bisa terwujud. Jauh ini kendalanya apa ya Pak dalam pelaksanaan program ini Pak? Kendala pelaksanaan program ini pada prinsipnya adalah kita karena ini masa pandemi ya Nida ya. Kendala kita karena kita dilakukan refocusing untuk dalam hal anggaran gitu. Jadi dengan anggaran yang minim sebetulnya kita diamanatkan untuk melaksanakan di 2 lokasi, tetapi dengan anggaran yang ada kita hanya bisa melaksanakan di 1 lokasi. Kita harapkan kita dapat bantuan dari pemerintah daerah. Kita sedang mengajukan permohonan bantuan untuk beberapa kepala daerah, mudah-mudahan ada yang dapat. Baik Pak, terakhir harapan Pak Dia nih jangka panjang dari pelaksanaan program ini apa Pak? Hasil yang diharapkan oleh Pak Dia? Hasil yang kita harapkan sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, akan tumbuh kesadaran secara alami bagi masyarakat kita, sehingga dengan adanya kesadaran ini masyarakat kita bukan saja tidak ingin berpartisipasi datang ke TPS sebagaimana yang telah lalu, tetapi kita harapkan bahwa ke depan itu masyarakat tidak dapat dibendung lagi untuk niat menunaikan hak politiknya.
Jadi tidak bisa dilarang-larang dan tidak bisa dipengaruhi begitu. Dan ini tumbuh secara alami. Sehingga kalau tumbuh secara alami, bukan hal yang dipaksakan, insya Allah ini akan berkembang menjadi lebih baik demokrasi kita ke depannya. Pak, jadi ini program ini merupakan program yang urgent gitu ya Pak ya di Kabupaten Agam ini, mengingat partisipasi pemilih di Agam ini termasuk yang terendah ya Pak ya di Provinsi Sumatera Barat. Iya, masuk ring yang rendah gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak atas kehadiran Pak Sama-sama, Andi di Nida. podcast KPU Kabupaten Agam ini. Semoga harapannya program DP3 ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya, sehingga Betul. bisa meningkatkan kualitas juga partisipasi dari pemilih di Kabupaten Agam ini. Iya, baik. Baik, teman pemilih, saya Indaul Haq undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih telah bergabung di podcast KPU Kabupaten Agam dan sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.